Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bil alamin, puji syukur kepada Allah SWT. Salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Akhir-akhir ini banyak sekali kasus-kasus yang menyangkut tentang dunia pendidikan. Mulai dari guru yang dikeroyok oleh siswa, guru honorer yang gajinya rendah. Baru-baru ini ada guru yang dipukul oleh siswa gitu kan. Dan lain sebagainya. Sehingga menjadi perbincangan di mana-mana. Pro dan kontra. Bagi saya, hal ini dalam tanda kutip bagus. Kenapa? Karena semakin sering dunia pendidikan diperbincangkan, maka semua orang suatu saat pasti akan peduli, aware gitu. Sehingga pendidikan menjadi hal yang banyak diperbincangkan. Nah, ketika pendidikan banyak diperbincangkan, maka lambat laun akan muncul kesadaran bahwa ternyata pendidikan itu penting gitu. Ya, mungkin sekarang terlihat berantakan ya dalam tanda kutip gitu. Pro kontra terjadi di mana-mana itu. Misalnya saja ada netizen yang membandingkan gaji guru honor dengan petugas MBG gitu kan. Atau konten kreator seperti Ferry Irwandi yang juga akhir-akhir ini menyoroti tentang permasalahan ini gitu. Nah, ada hal yang menarik ya. Saya menonton YouTube-nya Ferry Irwandi yang terbaru lah gitu ya. Yaitu bincang-bincang beliau dengan seorang guru ya, sekaligus aktivis ya, yang peduli dengan pendidikannya, khususnya tentang guru gitu. Nah, ada hal yang menarik dari perbincangannya yang lebih dari 1 jam itu. Silahkan bisa dicek di Instagram beliau. Permasalahan pendidikan atau guru di Indonesia itu ada 5. Yang pertama, kesejahteraan. Yang kedua, kompetensi. Yang ketiga, distribusi. Yang keempat, perlindungan. Yang kelima, saya lupa ya. Jadi menurut beliau ada dari sekian banyak permasalahan yang dibicarakan orang tentang guru, bagi beliau permasalahannya hanya 5 ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi gitu. Pertama, masalah kesejahteraan ya. Memang sudah ada program sertifikasi ya, sertifikasi guru gitu. Dan ada guru yang berstatus ASN atau P3K lah sekarang gitu kan. Mereka ada yang ASN non sertifikasi, ada yang ASN dan sudah sertifikasi, ada yang P3K yang sudah sertifikasi, ada yang P3K non sertifikasi. Yang kalau di total pendapatannya ya cukup besar ya, untuk ukuran keadaan ekonomi sekarang. Namun ada hal yang patut kita kita selesaikan bersama-sama, yaitu tidak semua guru itu ASN dan tidak semua guru itu sertifikasi gitu. Yang paling miris adalah
guru yang non ASN dan belum sertifikasi, atau guru di swasta gitu, yang gajinya sangat jauh dari bawah UMR gitu. Ini masalah yang pertama ya, masalah kesejahteraan gitu. Dan berbicara tentang kesejahteraan ini banyak faktor ya, kenapa guru itu ada yang masih berstatus honorer gitu ya. Yang kedua, masalah distribusi ya. Sebenarnya guru di Indonesia itu tidak kurang ya, malah mencukupi begitu. Masalahnya distribusi gitu. Ada guru yang menumpuk di perkotaan, sementara di pedesaan atau daerah-daerah terpencil terutama itu kekurangan guru gitu. Ini harus dipertimbangkan ya, masalah distribusi ini itu. Yang ketiga, masalah kompetensi atau kemampuan dari guru itu sendiri, skill ya, atau kemampuan pribadi atau kemampuan diri ya dari seorang guru ya. Berbicara masalah kompetensi, kita tidak bisa menyalahkan guru 100%. Karena ini beruntut ya, berurutan gitu. Apa saya bilang berurutan? Pertama, kenapa kompetensi sebagian guru rendah? Yang pertama, rekrutmen guru. Kampus-kampus keguruan itu belum menjadi kampus favorit. Artinya apa? Anak-anak pintar, anak-anak juara 1 di sekolah-sekolah itu lebih memilih kampus-kampus non keguruan gitu. Ini tentu faktornya banyak gitu ya. Barangkali mungkin faktor gaji juga ya, faktor penghasilan juga. Kenapa yang pintar-pintar tuh banyak memilih untuk tidak menjadi guru gitu kan. Yang kedua, kenapa kompetensi guru rendah? Karena guru disibukkan oleh administrasi gitu. Administrasi yang seolah-olah tidak pernah berhenti gitu ya. Sehingga konsentrasi guru pecah. Guru tidak bisa lagi mengajar dengan penuh konsentrasi gitu. Karena banyak hal yang dia pikirkan, yang harus dia kerjakan gitu. Kemudian ya itu tadi ya, gaji guru yang rendah gitu ya. Siapa mau yang mengajar dengan dengan segenap kemampuan gitu kan, tapi gajinya kecil, sehingga semangat untuk mengajar itu menjadi berpengaruh gitu ya. Ini terlepas dari guru-guru yang memang mendedikasikan dirinya untuk mendidik mengajar gitu kan, walaupun tidak digaji gitu. Ini lain persoalannya. Ini kita berbicara tentang profesionalisme ya. Jadi jangankan untuk beli buku, untuk beli beras saja mereka tak punya uang gitu. Nah, ini masalah kompetensi guru ya. Jadi bicara kompetensi, sekali lagi tidak bisa kita menyalahkan guru bulat-bulat ya. Ada rentetan panjang di mana guru ini mulai dari rekrutmennya ya, dari kampus-kampus pendidikan gitu, sampai kepada kesejahteraan. Ini balik lagi kepada kesejahteraan ya, bicara kompetensi itu ya. Nah, kemudian masalah perlindungannya gitu. Ini yang sampai detik ini belum ada kejelasan atau payung hukum yang benar-benar tegas bahwasanya guru itu tidak boleh dibully atau apa gitu kan, sehingga orang hormat dan respect pada guru gitu. Masyarakat itu akan hormat kepada guru, itu belum ada payung hukumnya gitu. Apakah perlu guru itu diberikan undang-undang perlindungan guru? Bagaimana ada undang-undang perlindungan anak? Selagi negara ini atau bangsa ini tidak menghormati guru, memandang guru ini sebelah mata, maka
bagi saya itu penting ya. Tapi kalau masyarakat dan bangsa ini atau pemerintah sudah pada tahap menghargai guru sebagaimana di negara maju, maka undang-undang itu tak perlu dibuat ya. Jadi menjelang jadi masyarakat ini perlu diedukasi ya, bahwa guru itu tidak sama dengan tukang ya. Nah itu hasil perbincangan antara Ferry Irwandi dengan aktivis guru ini ya. Dan sebenarnya banyak hal yang dia perbincangan ya, tentang status misalnya ya. Ternyata selama ini rata-rata guru itu pegawai pusat ya, tapi sistem penggajiannya itu daerah, kecuali yang kementerian ya, seperti Kementerian Agama kan, itu memang pusat semuanya gitu. Antara di dinas ya, di SMA, di SMP, di SD ya, itu guru itu bawah Kementerian Pendidikan, tapi yang menggaji, yang memberikan tunjangan adalah Pemda ya, pemerintah daerah. Jadi sekali lagi, dengan seringnya isu-isu pendidikan ini dibahas, maka lambat laun orang akan aware ya, akan peduli, akan melihat ternyata pendidikan kita sudah separah itu gitu. Ya. Dan untuk para guru ya, para guru yang memang sudah secara ekonomi sudah mapan gitu ya, mungkin sudah ASN, sudah sertifikasi gitu ya, jangan sampai idealisme kita terjual gitu ya. Karena bagi saya begini ya, guru itu ya hampir samalah seperti para ulama begitu ya. Para ulama punya murid, guru punya murid gitu. Ya, yang tentu yang berbeda tuh ilmu apa yang diajarkan gitu ya. Nah, para ulama ini kan walaupun mungkin masyarakat sebagian tidak memuliakan, ulama itu tetap mulia di mata Allah SWT gitu. Jadi bagaimana menjadi ulama yang mulia atau guru yang mulia? Yaitu guru yang punya keikhlasan dalam mendidik, guru yang menegakkan kebenaran dan keadilan gitu. Bukan guru yang mau dibeli, guru yang bukannya membela teman yang terzalimi malah ikut-ikutan membuli begitu ya. Misalnya guru honorer yang gajinya kecil, sebagian guru yang mungkin dulu pernah honor bilang begini, kami juga begitu dulu, ya sabar aja gitu. Ya bukan itu yang bukan itu yang diminta gitu. Kalau masalah sabar itu tidak perlu diajarkan orang sabar itu ya. Kurang tepat ya Anda menyebut sabar itu. Jadi seandainya ada teman yang terzalimi, ya setidak-tidaknya didukung gitu. Tidak berani bersuara langsung, ya bersuara di medsos. Takut bersuara di medsos, menulis di medsos gitu ya. Agar intelektualitas itu, dunia akademik itu terjaga, kebenaran itu bisa hidup gitu. Yang akan bersuara tentang kebenaran ya siapa lagi kalau bukan guru ya. Ya dan dosen lah, sama itu ya. Guru dan dosen sama tuh. Orang-orang intelektual. Ingat ya, orang intelektual, kaum intelektual ini dia bukan kelas atas, tapi juga bukan kelas bawah. Dia berada di tengah-tengah. Ini kelas menengah gitu ya. Baik, demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.